Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok tentang menjaga diri sendiri dan orang lain. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Radian Muhammad Fari. Nama saya Uni Mabidi Akbar. Nama saya Syakira Tia Kamila. Nama saya Keisha Azhar. Nama saya Dira. Nama saya Sama Maini. Pembahasan 1. Menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri adalah melindungi diri dari hal yang dapat membahayakan diri sendiri. Wujud syukur. Menjaga diri dari hal berbahaya adalah wujud syukur atas nikmat tubuh yang sehat. Sebaliknya membahayakan diri sendiri dianggap sebagai bentuk syukur nikmat. Kewajiban agama. Menjaga diri adalah kewajiban manusia. Sengaja mencelakakan diri sendiri merupakan dosa yang akan mendapatkan balasan di akhirat. Contoh nyatanya menggunakan alasan berdosa adalah bentuk menjaga diri, sedangkan berundang atau mengonsumsi minuman keras adalah bentuk mencelakakan diri. 2. Tafsir orang surat Al-Baqarah ayat 105. Yang artinya ayat ini mengandung perintah untuk berinfak di jalan Allah dan larangan menjatuhkan diri dari kebinasaan. Maknanya menjatuhkan diri dari kebinasaan menurut Syekh As-Sa'di, seseorang dianggap mencelakakan diri jika 1. Meninggalkan perintah dan melaksanakan kewajiban seperti sholat, zakat, puasa yang berdampak pada rusakan jiwa dan terhalangnya keberkahan. 2. Melakukan perbuatan berbahaya, contohnya melakukan hal-hal yang secara fisik merusak tubuh atau jiwa. 3. Sifat pikir, contohnya orang yang enggan bersedekah atau infak sebenarnya sedang membinasakan dirinya sendiri karena katanya tidak akan menolongnya di akhirat. Beda itu hanya melipet. Melakukan sampai dan sampai Muhammad sendiri. Demikianlah Allah janjikan balasan besar bagi orang yang berusaha untuk memberikan motivasi kepada orang beriman. 3. Apa kebaikan dari Allah Surah Al-Imran ayat 42. Ini adalah kebaikan yang membuka pintu kebaikannya. 4. Meraih kebahagiaan dan hilangnya kesedihan. Ini dapat dipahami bahwa segala kebaikan akan menimbulkan kesenangan dan menghilangkan kesedihan. 5. Memperoleh pahala yang agung. Al-Nisa ayat 111. Selain Allah memberikan manfaat dan balasan di dunia, Allah juga menyediakan pahala yang agung bagi orang yang beriman. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelajar Muhammadiyah sebagai bentuk menggalakkan terhadap ayat larangan menjatuhkan diri dalam kebiasaan. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan pelajar sekolah masyarakat di antaranya menjauh ini tawuran dan perkelahian. 2. Menjauhi narkoba dan rokok. 3. Berolahraga secara rutin dan profesional. 4. Menjaga kebersihan badan. C. Memanfaatkan bermanfaat, menghindarkan diri dari bahaya kebiasaan. Jangan menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang membahayakan dan membiasakan diri banyak manfaat yang aman diperoleh, di antaranya adalah
mendapatkan keberkahan dan tambahan nikmat dua, mendapatkan pahala yang berlipat tiga, menghindar dari bahaya, empat, berpeluang besar terhindar dari penyakit yang berbahaya, lima dalam pembelajaran pemerintah satu arti sama doa beribadah kepada Allah dan mengajarkan kebaikan bahwa dia tidak akan pernah melihat Allah di dunia bahwa Allah melihatnya. Dua, bentuk pengamalan dalam investasi kita melaksanakan satu waktu secara rutin dan tepat waktu. B, melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. C, berkali-kali orang tua. D, menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan tepat waktu. D, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Bentuk pengamalan infak, zakat, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Satu, boleh menyisihkan uang saku untuk infak sesuai kemampuan, misalnya lewat kotak amal, infak kelas, atau kegiatan IPM. Dua, membayar zakat fitrah sebagai kewajiban tahunan agar menyempurnakan puasa dan membersihkan harta. Tiga, menunaikan zakat mal jika harta sudah mencapai nisab dan haul 2,5%, itu bisa melalui lembaga amil zakat resmi. 4, berpartisipasi dalam penggalangan dana bencana sebagai wujud empati dan kepedulian sosial. 5, membayar SPP tepat waktu karena menafkahi keluarga dan pendidikan termasuk infak yang berpahala. 6, menyantuni anak yatim, fakir, dan duafa sesuai ajaran Al-Quran di Quran Surah Al-Maun dan kemampuan masing-masing. Intinya, infak, zakat, dan sedekah tidak hanya dipahami secara teori, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pribadi yang peduli, dermawan, dan taat kepada Allah. Manfaat infak dalam kehidupan bermasyarakat. Infak adalah amalan yang pelakunya akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah manfaat yang akan didapat ketika seseorang berinfak di jalan Allah. Satu, infak dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi antar sesama individu. Dua, menumbuhkan sikap saling tolong menolong antar sesama. Tiga, orang lain akan peduli dengan dirinya. Empat, tumbuhnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. D, bisa inspiratif atau berani dalam kabar suatu ketika Umar bin Khattab memasuki 400 dinar masing-masing gunting. Kemudian meminta membantunya pergi ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengantarkan sebuah gunting dan sejenak ke sana untuk melihat Abu Ubaidah rasanya. Ketika pesuruhnya sampai di rumah Abu Ubaidah, ia berkata, ada pesan dari Amirul Mukminin untuk menggunakan ini untuk sebagai keperluan. Setelah mendoakan doa, Abu Ubaidah berdiri dan meninggalkan seseorang hamba Hayasa. Dia meminta hamba Hayasa untuk membantu membagikan harta tersebut kepada fakir miskin sampai tak bersisa. Setelah itu Umar memintanya masukkan pada Umar bin Jabal, tapi membagikan seluruh uangnya kepada fakir miskin. Ketiga kalinya Umar menitipkan budi lalu meminta seluruhnya untuk pergi ke tempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata saat pun melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian. Lalu Umar berucap, sesungguhnya sebagian di antara mereka kepada sebagiannya lagi adalah saudara.
akan menjaga jiwa khususnya untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Menjatuhkan diri dalam kebinasaan tidak hanya dengan melakukan tindakan yang membahayakan diri, akan tetapi dapat juga berupa meninggalkan hal yang seharusnya dilakukan atau melakukan perbuatan yang harusnya ditinggalkan. Berikut ini adalah bentuk perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Yang pertama, mengonsumsi makanan atau zat yang membahayakan tubuh manusia. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain seperti tawar, dan tidak kaya. Dan ketiga, meninggalkan kewajiban kepada Allah Taala seperti meninggalkan sholat, tidak melakukan istighfar, dan tidak mau memberi zakat, tidak menutup aurat dan jaga berkorban, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Allah seperti mengambil kawan haram, orang lain, perbuatan kesimpulan. Hadis tentang larangan pemanggung, mencaci maki dan membunuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mas'ud. Caci maki adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang menggunakan kata-kata kasar, ofensif atau menghina orang lain. Sedangkan membunuh seseorang mungkin adalah sebuah dosa besar. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Aina Aulia Hamidah. Mengapa menjaga diri sendiri itu penting sebelum membantu orang lain? Menjaga diri sendiri itu sangat penting agar kita tetap sehat dan aman sehingga bisa membantu orang lain dengan baik. Oke, makasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.